Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Terima kasih kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bangun dari tidur kami pagi hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai kegiatan kami hari ini, kami mau membaca merenungkan firman-Mu, karena kami tahu melalui firman-Mu sajalah kami beroleh kekuatan dan penghiburan, dan melalui firman-Mu juga kami tahu apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu hidup dalam kebenaran dan kasih. Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 25 ini Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kebenaran. Setelah kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar Allah, kehidupan kita seharusnya mencerminkan sifat-sifat Allah yang kudus. Salah satunya adalah kebenaran. Berbicara kebenaran dan hidup dengan integritas ini adalah bukti dari perubahan hidup yang sejati yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar yang pertama bahwa kita harus membuang dusta. Paulus mengatakan buanglah dusta, baik itu berupa kebohongan besar atau kebohongan kecil, itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dusta memisahkan kita dari kebenaran yang adalah sifat Allah itu sendiri. Ketika kita berbohong, kita membiarkan dunia ini lebih gelap, bukan terang. Dalam konteks kehidupan orang percaya, kebohongan bukan hanya merugikan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga merusak kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Membuang dusta berarti memilih untuk berbicara dengan hati yang jujur dan transparan, meskipun kadang-kadang itu bisa terasa sulit. Kita mungkin takut menghadapi kenyataan atau merasa tidak nyaman dengan kejujuran kita, tetapi kebenaran selalu membawa kedamaian dan pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita harus berkata benar satu sama lain. Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah sesama anggota. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang saling mendukung dan memperhatikan. Kebenaran adalah dasar dari hubungan yang sehat. Jika kita tidak dapat saling mempercayai satu sama lain, maka bagaimana kita bisa benar-benar membangun komunitas yang saling menguatkan? Bapak Ibu Saudara, berkata benar bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga tentang berbicara dengan niat yang baik. Ini berarti berbicara dengan kasih, menghindari kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan, dan berusaha membangun orang lain melalui perkataan kita. Terkadang berkata benar juga berarti berbicara dengan tegas ketika kita melihat sesuatu yang salah, tetapi dilakukan dengan cara yang penuh kasih dan hikmat. Yang ketiga, kebenaran dalam kasih. Saudara, kebenaran yang kita bicarakan bukanlah kebenaran yang dingin dan keras, melainkan kebenaran yang dipenuhi dengan kasih. Kita bisa berbicara benar, tetapi jika tidak ada kasih di dalamnya, maka perkataan kita bisa terasa menghancurkan daripada membangun. Yesus sendiri adalah teladan sempurna dari kebenaran yang penuh kasih. Ia tidak pernah menghindar dari kebenaran, tetapi selalu menyampaikan firman Tuhan dengan kasih yang menyentuh hati. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, maka bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, berbicaralah dengan jujur. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran meskipun kadang bisa terasa sulit dan tidak nyaman. Kebenaran membebaskan dan membawa pemulihan bagi kita. Yang kedua,
menghindari gosip dan fitnah. Kita harus berhati-hati dalam berbicara tentang orang lain. Hindari gosip, fitnah, atau membicarakan orang lain di belakang mereka. Jika ada masalah, lebih baik berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan. Yang ketiga, bersikap terbuka dan transparan. Jangan menyembunyikan perasaan atau pikiran kita hanya untuk menjaga kenyamanan. Kadang-kadang kita perlu berbicara dengan jujur untuk menyelesaikan masalah dan membangun hubungan yang lebih dalam. Yang keempat, berbicara dengan kasih. Ingatlah bahwa kebenaran harus disampaikan dengan cara yang membangun dan penuh kasih. Berbicara dengan kasih akan membuka pintu pengertian dan pendekatan kepada orang lain, meskipun kita harus berbicara tentang hal-hal yang sulit. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan segala kegiatan kami hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Jemaat yang bekerja, yang buka usaha, yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, kiranya Tuhan tolong kami semua ya Bapa, biarlah apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.